ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز من اتقى وقد خاب من طغى حيث قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال أيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال أيضا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق الله وصدق الرسول. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-Nya sehingga pada hari ini, saat ini kita diberi oleh Allah kesempatan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan salah satu perintahnya yaitu sholat Jumat berjamaah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan khususnya hari ini dan umumnya semua ibadah dari awal sampai dengan akhir nanti Allah terima ibadah kita dengan baik. Salat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya Allah muliakan rahimakumullah. Hari ini kita masih dalam rangka Ayyamut Tasyrik, masih diberlakukan, masih bisa berkurban bagi yang baru mempunyai kesempatan dan peluang. Oleh karenanya patut kita dalami, kita fahami bahwasanya hari ini adalah hari untuk makan dan minum. Sehingga Rasul bersabda, ayyamul akli wa syurbi, ay ayyamu dzikrillah. Haram kita berpuasa pada saat ini. Hadirin yang muliakan, sebagai pada umumnya kita melakukan satu pekerjaan, satu amalan, maka kita bertanya, apa yang saya hasilkan? Apa yang dapat saya ambil dari pekerjaan ini? Apa yang dapat saya banggakan dari pekerjaan ini? Bahasa Al-Quran atau agama kita adalah hikmah di balik suatu pekerjaan. Begitu juga berkurban. Kira-kira apa yang dapat kita raih dari berkurban? Apa yang kita raih dari perintah kurban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Paling tidak yang pertama, ada 3 hal dalam kesempatan kali ini yang mungkin bisa berkembang, tapi dalam kesempatan ini kita coba 3 hal yang mungkin itu dapat kita raih dalam rangka kita lakukan kurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, dapat melihat, dapat mendengar, dapat berbicara, melangkah, sehat, bahkan kita hidup. Selebihnya dari itu adalah harta yang kita dapati. Sungguh bentuk syukur kita luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara kita ada yang punya rumah bukan hanya sekedar rumah, tapi rumah yang mewah, sekedar kendaraan, bukan hanya sekedar kendaraan, tapi kendaraan yang nyaman. Bukan hanya sekedar pakaian, tapi pakaian yang membuat dia menjadi percaya diri.
Bukan hanya sekedar motor, tapi motor yang luar biasa, yang nyaman dipakai, mampu untuk membuat dirinya menjadi lebih percaya diri pada motor orang-orang lain. Bukan hanya sekedar masjid, tapi masjid yang luar biasa mewahnya dan luar biasa indah dan adabnya. Bayangkan dengan dulu zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa setelah assalamualaikum mengusap kepalanya? Kan memang Nabi alasnya masih pasir, sehingga debu menempel di keningnya dan di mukanya. Kenapa Nabi Muhammad tidak memerintahkan kepada sahabatnya untuk membangun masjid yang mungkin lebih hebat daripada Kaisar Romawi saat itu, yang mungkin lebih bagus daripada Kaisar Persia saat itu? Apakah Nabi tidak mampu? Lihat Abdurrahman bin Auf yang hartanya tidak pernah kering. Lihat Utsman bin Affan ketika berinfak 1000 onta, 300 keping emas. Kalaulah Nabi kita mau, tinggal tunjuk salah satu sahabatnya untuk bangun masjid yang mewah, yang megah, yang cakep, yang nyaman seperti yang kita rasakan saat ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Skala prioritas. Kita bersyukur dengan harta kita, tapi kita lebih bersyukur Allah memberikan kepada kita nikmat iman. Kita bersyukur kepada Allah atas benda harta yang Allah limpahkan kepada kita, tapi kita lebih bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, petunjuk, dan kita menerima kalimat tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini petunjuk, ini hidayah, ini nikmat yang tidak banding dengan nikmat-nikmat yang lain. Ekstrimnya hadirin, buat apa hidup tanpa iman? Hadirin, buat apa punya harta tanpa iman? Niscaya orang yang punya harta tanpa iman, bahkan hidup tanpa iman, menyesal sepanjang waktu, menyesal yang tak ada artinya, yang tiada hentinya. Itu sesal mereka yang ketika hidup tanpa iman, dikasih banyak harta, dikasih banyak kesempatan tanpa iman, itulah orang yang sangat rugi. Kita bukan hanya Allah kasih iman, tapi harta Allah beri, pendengar Allah beri, penglihatan Allah beri. Bentuk rasa syukur kita ketika Allah minta sedekahkan sebagian kecil dari harta yang kita miliki, kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita korban seekor sapi, seekor kambing, itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mungkin nikmat Allah kita balas. Itu cuma bentuk rasa syukur, panggilan hati kita karena kita telah menerima kalimat la ilaha illallah. Salah satu bentuk syukur kita adalah berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. 1 ekor kambing, unta, sapi dan sebagainya, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita heran sebagian manusia yang lebih banyak harta dari kita tapi tidak mampu menyumbangkan sedikit hartanya untuk dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hadirin, semua bentuk yang Allah berikan kepada kita nikmat-nikmatnya, dari sekujur tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu patut kita syukuri. Bahkan kita syukuri sesuatu yang di luar dari tubuh kita, harta kita. Tapi yang terpenting, yang tidak boleh kita lepas dan jangan kita lengah. Syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan kepada kita hidayah, iman dan Islam. Sama-sama hidup di zaman kita hadirin sekarang ini, sama-sama sehat, sama-sama Allah beri nikmat. Mungkin nikmat mereka lebih banyak dari kita, tapi satu kata Allah, sesungguhnya apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini adalah tanggung jawab rezekinya atas Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Semua dijamin rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bagian yang melata di atas muka bumi ini, kita termasuk dijamin rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hewan yang tidak kita lihat, cacing yang sepertinya sulit hidup, tidak punya kepala, tidak punya mata, kita heran di mana tangannya, di mana kakinya, tapi mampu hidup di dalam tanah. Semua kata Allah, Allah rizqah, Allah tanggung rezekinya. Hadirin, ketahuilah, semua rezeki kita juga ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah. Karena Allah berfirman, fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha.
Sungguh Allah menyesatkan sebagian orang yang Dia kehendaki dan menyesatkan, memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Kalau bahasanya hadirin, kita bukan siapa-siapanya Nabi, bukan keponakannya, bukan mantunya, bukan keluarganya. Tapi kenapa kita diberi izin oleh Allah untuk mengenal Nabi Muhammad lebih dekat dengan mengenal anak-anak itu? Nuh, orang yang paling cintai anaknya, nggak bisa taat kepada bapaknya. Lut, istrinya yang paling dicintainya, menolak ajarannya. Bapaknya Ibrahim, orang yang paling dekat dengan Ibrahim, tapi menolak ajaran Ibrahim. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, pamannya yang dicintainya, menolak ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kita yang tidak pernah melihat Nabi, yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi kita yakin kepada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nikmat luar biasa. Saya yakin di keluarga kita yang paling kita cintai adalah istri kita, yang paling kita sayang adalah anak-anak kita. Bayangkan hadirin kalau kita jadi Nuh, anak yang menolak ajaran kita. Bayangkan hadirin kalau kita jadi Lut, istri kita menolak ajaran kita. Bahkan kalau kita jadi Nabi kita Muhammad SAW, paman kita menolak ajaran kita. Itu ujian yang paling besar, di mana orang yang paling kita cintai dalam keluarga kita menolak kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syukur kita kepada Allah sebagian kecil adalah mengobarkan 1 ekor kambing, 1 ekor sapi. Karena syukur kita telah Allah berikan kepada kita kalimat La ilaha illallah. Bahkan kita minta kepada Allah agar kita hidup di atas kalimat ini, mati di atas kalimat ini, dan Allah cabut nyawa kita dengan kalimat ini La ilaha illallah. Yang kedua hadirin, kurban kita adalah kata Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Hadirin, menerima itu senang. Setiap manusia sewajarnya bila diberi oleh seseorang, siapapun yang memberi akan merasa senang. Ketahuilah, justru yang memberi itu lebih senang daripada yang diberi. Ya, kita senang diberi Allah. Ya, kita senang diberi oleh tetangga kita, sahabat kita. Tapi kita lebih senang apabila dapat memberi tetangga kita. Kita lebih bahagia apabila dapat bermanfaat untuk orang banyak. 1 ekor kurban kita dimakan oleh ratusan orang, senangnya luar biasa kita. Sebagaimana kita senang menerima pemberian orang lain. Tapi ketahuilah, yang memberi itu lebih senang daripada yang diberi. Terbiasa memberi, karena memberi itu tidak akan dapat mengalahkan kesenangan orang yang diberi. Diberi senang, tapi memberi lebih senang. Yang ketiga hadirin, sebagai hikmah kurban kita adalah, yang pasti adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seyogianya kita semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ibrahim sampai menjembelih anaknya? Karena Nabi Ibrahim bukan tega kepada anaknya, karena Ibrahim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita seyogianya milik Allah, jangankan nyawa kita, jangankan anak kita, jangan harta kita, semua yang kita miliki itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma minta sedikit dari harta kita untuk disumbangkan kepada orang-orang yang beriman, untuk disumbangkan kepada kita sendiri. Korban 1 ekor sapi, 1 ekor kambing itu milik kita, ya, tapi kita cuma mendapatkan sedikit, sebagian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak akan sampai kepada Allah darahnya, yang sampai kepada Allah takwa kita. Mudah-mudahan hari ini masih hari Nahar, hari Tasyrik, semua ibadah kita dari awal sampai akhir, bahkan kurban kita diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.